Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi ya sama Bu Eri. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar anak-anak hebat? Masih semangat ya? Alhamdulillah, kita sampai pada akhir pembahasan latihan soal ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk paket 1. Di video kali ini kita akan membahas soal nomor 41 sampai 50. Oke? Nomor 41. Pahami teks berikut. Ibu akan membacakan teksnya, kalian dengarkan dengan baik. Judulnya Tanah Humus yang Subur. Proses terbentuknya tanah humus disebut humifikasi. Humifikasi dapat terjadi secara alamiah. Proses ini merupakan proses pengomposan secara alami atau yang dilakukan oleh alam. Humifikasi juga dapat dilakukan manusia. Manusia dapat membentuk humus dengan mencampurkan bagian-bagian tanaman yang busuk dengan tanah. Kemudian campuran tersebut ditambah kotoran hewan. Dari proses tersebut akan didapatkan satu tanah olahan yang subur. Tanah humus memiliki beberapa ciri khusus. Warna tanah humus coklat kehitam-hitaman. Di sela-sela warna tersebut terdapat bintik-bintik putih. Tekstur tanah humus gembur. Tekstur ini sangat berbeda dengan jenis tanah lainnya. Tanah humus bersifat subur. Tanah humus memiliki sifat yang sangat subur karena terbentuk dari pelapukan-pelapukan dedaunan. Tanah humus dimanfaatkan sebagai media tanam. Tanaman ditanam pada tanah humus biasanya akan tumbuh dengan baik. Pertumbuhan tanaman tersebut akan lebih baik daripada jenis tanah lainnya. Selain sebagai media tanam, humus digunakan sebagai pupuk kompos. Tanah humus dicampur dengan kotoran hewan untuk membuat pupuk organik. Pupuk organik tersebut dapat digunakan untuk menyuburkan daerah tandus. Pertanyaannya, lengkapilah tabel berikut berdasarkan isi bacaan berjudul Tanah Humus yang Subur. Jadi di teks bacaan tadi itu kan ada 3 paragraf. Nah, masing-masing paragraf itu kalian cari pokok isi paragrafnya. Oke, untuk yang nomor 1, paragraf ke-1, pokok isi paragrafnya adalah proses pembentukan tanah humus. Itu didapat dari kalimat pertama, yaitu yang berbunyi proses terbentuknya tanah humus disebut humifikasi. Paragraf kedua, pokok isi paragrafnya adalah ciri khusus tanah humus. Itu didapat dari kalimat utama dari paragraf 2, yaitu tanah humus memiliki beberapa ciri khusus. Paragraf ketiga, pokok isi paragrafnya adalah manfaat tanah humus. Didapat dari kalimat utama pada paragraf ketiga, yaitu tanah humus dimanfaatkan sebagai media tanam. Nomor 42. Cermati kutipan fabel berikut yang berjudul Gajah, Kerbau, dan Harimau. Suatu hari ada seekor kerbau mencari gajah di dalam hutan. Kerbau tersebut mencari gajah untuk menemaninya mencari makanan di hutan. Setelah lama mencari, akhirnya kerbau melihat gajah yang sedang berjalan. Gajah tersebut mau menemani kerbau untuk mencari makanan, tetapi sebelum bertemu gajah, sang kerbau menemui harimau terlebih dahulu. Sang kerbau juga meminta harimau untuk menemaninya mencari makanan di hutan, dan harimau menerima ajakannya. Mereka berusaha menangkap hewan-hewan lain dan merebut makanan hewan lain juga. Ketiga hewan itu bekerja sama untuk memburu makanan di hutan.
Hewan-hewan tersebut mulai dari pagi sampai sore mencari makanan. Mereka berhasil menangkap hewan lain dan merebut makanannya. Berbagai jenis makanan dikumpulkan mulai dari buah-buahan sampai hewan-hewan hidup. Harimau menunjuk kerbau untuk membagi makanannya. Kerbau tersebut menghitung banyaknya makanan dan membagi 3 dengan adil. Sang harimau merasa tidak adil dan marah. Akhirnya ia menerkam kerbau. Tumpukan makanan menjadi bertambah. Setelah itu harimau menunjuk gajah untuk membagi makanannya. Karena harimau merasa masih kurang, ia juga menerkam gajah. Pertanyaannya, tentukanlah unsur-unsur berikut berdasarkan kutipan cerita tersebut. A. Watak tokoh, B. Latar, C. Amanat. Jawabannya, unsur-unsur dalam fabel tersebut sebagai berikut. A. Tokoh gajah dan kerbau baik karena mau bekerja sama mencari makanan. Tokoh harimau serakah karena tidak pernah merasa puas. B. Latar. Latar yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah latar waktu, tempat, dan suasana. Latar tempat di hutan, latar suasana mencekam. Latar waktu secara umum ditampilkan pada paragraf kedua, yaitu dari pagi sampai sore. Yang C adalah amanat. Amanat dalam kutipan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita harus saling bekerja sama supaya mendapatkan hasil yang maksimal. 2. Kita tidak boleh serakah dan harus bersikap adil. Nomor 43. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. A. Mereka sering minta dibelikan ini itu. B. Aku sering diajak mama pergi membeli kain. C. Gina dan Vina tidak diajak karena bisa merepotkan mama. D. Seperti biasa, Biina menemani mereka berdua di rumah. E. Hari itu aku dan mama akan pergi membeli kain untuk dibuat taplak meja. F. Mama senang sekali menjahit taplak meja dengan mesin jahit tua warisan nenek. Pertanyaannya, susunlah kalimat-kalimat tersebut agar menjadi paragraf narasi yang padu. Jawabannya, paragraf narasi yang padu dari kalimat tersebut sebagai berikut. Dimulai dari E, F, B, C, A, D. Dan paragrafnya menjadi, hari itu aku dan mama akan pergi membeli kain untuk dibuat taplak meja. Mama senang sekali menjahit taplak meja dengan mesin jahit tua warisan nenek. Aku sering diajak mama pergi membeli kain. Gina dan Vina tidak diajak karena bisa merepotkan mama. Mereka sering minta dibelikan ini itu. Seperti biasa, Biina menemani mereka berdua di rumah. Nomor 44. Cermati paragraf berikut. Riana sedang belajar. Tiba-tiba ibu memanggil. Riana menjawab panggilan ibu. Ternyata ibu hanya ingin mengingatkan Riana. Riana mematikan televisi yang ibu berpesan agar ditontonnya tadi. Pertanyaannya, perbaikilah tata kalimat yang tercetak miring pada paragraf tersebut. Yang tercetak miring adalah Riana mematikan televisi yang ibu berpesan agar ditontonnya tadi. Nah, itu masih kurang tepat, jadi perbaiki. Dan yang tepat adalah ibu berpesan agar Riana mematikan televisi yang ditontonnya tadi. Nomor 45. Bacalah paragraf berikut. Taman Nasional Loren terdapat di Papua. Taman nasional ini terluas di Asia Tenggara. Luas taman nasional ini mencapai 2,4 juta hektar. Pertanyaannya, perbaikilah ejaan pada paragraf tersebut. Nah, ejaannya ini adalah penggunaan huruf kapital. Amati ya, di situ sudah ibu kasih warna merah untuk tulisan atau kata-kata yang harus diperbaiki. Dan yang benar adalah Taman Nasional Loren terdapat di Papua. Taman nasional ini terluas di Asia Tenggara. Nah, tadi tenggaranya itu ditulis T kecil. Nah, yang benar itu harusnya T besar. Luas taman nasional ini mencapai 2,4 juta hektar. Nah,
Di paragraf tadi jutanya itu ditulis dengan huruf besar untuk J-nya, dan yang benar J-nya tidak harus menggunakan huruf besar melainkan huruf kecil. Nomor 46, bacalah kutipan teks pidato berikut. Teman-teman yang kusayangi, sebagai bangsa Indonesia marilah kita berjanji untuk menjaga dan memelihara kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita berjanji akan mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh. Dengan begitu, perjuangan para pahlawan pun tidak akan sia-sia. Pertanyaannya, tuliskan isi dari kutipan pidato tersebut. Jawabannya, kutipan pidato tersebut berisi ajakan untuk menjaga dan memelihara kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh. Nomor 47, bacalah kedua teks berikut. Teks pertama, semakin banyak tumbuhan atau pepohonan, semakin berkurang kadar pemanasan global, sebab hutan merupakan paru-paru bumi. Hutan dapat menukar gas karbon dioksida dengan oksigen. Demikian juga semakin berkurang gas karbon monoksida yang dihasilkan kendaraan bermotor, semakin berkurang kadar dan dampak pemanasan global bagi kita. Teks kedua, tingkat kerusakan hutan semakin parah. Penebangan hutan yang merajalela menyebabkan hutan banyak berkurang fungsinya. Kebakaran hutan yang terjadi menambah deretan panjang penderitaan yang akan dialami dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya, tuliskan perbedaan informasi kedua teks tersebut. Jawabannya, perbedaan informasi pada kedua teks tersebut adalah untuk teks pertama menjelaskan tentang manfaat tumbuhan terhadap pemanasan global. Teks kedua menjelaskan kerusakan hutan yang berdampak pada kehidupan manusia. Nomor 48, bacalah kalimat berikut. Sinta pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku, diantaranya buku dongeng, buku pelajaran, dan majalah. Pertanyaannya, tuliskan kembali kalimat di atas dengan menggunakan ejaan yang tepat. Nah, anak-anak, jika kalian amati dalam kalimat tersebut semuanya menggunakan huruf kecil dan tidak ada tanda baca sama sekali, maka perbaikilah kalimat di atas dengan menggunakan ejaan yang tepat. Oke. Jawabannya Sinta. Nah, karena ini awal kalimat dan nama orang, S-nya huruf besar. Sinta pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku, koma, diantaranya buku dongeng, koma, buku pelajaran, koma, dan majalah, titik. Nomor 49, bacalah cerita berikut. Gani merupakan siswa kelas 4. Suatu hari Gani ditunjuk oleh Pak Guru untuk ikut berpartisipasi dalam perlombaan berenang. Sedangkan Gani tidak pandai berenang. Namun Pak Guru siap mengajarkan dan membimbing Gani supaya mahir berenang. Setiap hari Gani berlatih dengan dibimbing oleh Pak Guru. Hujan dan panas terik takut menghalangi usaha Gani. Pertanyaannya, tuliskan sifat tokoh Gani dalam cerita tersebut. Jawabannya, sifat tokoh pada cerita tersebut yaitu berani dan pantang menyerah. Nomor 50, bacalah petunjuk acak menggunakan klip kertas berikut. 1. Rapikan kertas-kertas yang akan disatukan. 2. Siapkan klip kertas yang akan digunakan. 3. Sisipkan kertas yang akan diklip. 4. Pegang klip kertas dengan menekan ujung klip sehingga sisi lainnya sedikit terbuka. Pertanyaannya, susunlah petunjuk acak di atas agar menjadi teks yang padu. Jawabannya, susunan petunjuk yang tepat adalah dimulai dari kalimat kedua, ke satu, keempat, ketiga. Dan bunyi paragrafnya sebagai berikut. Siapkan klip kertas yang akan digunakan. Rapikan kertas-kertas yang akan disatukan. Pegang klip kertas dengan menekan ujung klip sehingga sisi lainnya sedikit terbuka. Sisipkan kertas yang akan diklip. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.